dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, pada siang hari ini bertepatan dengan 16 Rabiul Awal 1400 Hijriah atau bertepatan dengan 23 Oktober 2021 Masehi, kita lanjutkan lagi program kita untuk tanya jawab seputar bahasa Arab yang insya Allah akan dipandu oleh Ustazuna Ustaz Abu Humaid Rasid Hafizullah Ta'ala. Dan pada pekan hari ini insya Allah kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi kami. Insya Allah tinggal sedikit pertanyaan lagi, Ustaz, ya. Langsung kita lanjutkan satu pertanyaan. Baik, kita mulai pada pertanyaan peserta Muhammad Alif Muhammad Rama dari PBA 4. Beliau bertanya, Ustaz, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, apa ini maksud dengan masdar sharih? Jazakallah khairan. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara program tanya jawab seputar pembahasan kaidah-kaidah bahasa Arab yang hal ini diselenggarakan oleh pembelajaran bahasa Arab online Mat Al-Furqan Al-Islami, dan semoga kita semua diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dapat tetap untuk belajar mempelajari bahasa Arab. Alhamdulillah, pemirsa Al-Furqan TV dan para peserta pembelajaran bahasa Arab online dimanapun antum dan antuna berada, telah muncul atau telah datang kepada kami pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan masdar sharih? Taib. Yang sebelumnya perlu kita ketahui bahwa masdar ini adalah merupakan asal dari semua kata dalam bahasa Arab. Semua kata dalam bahasa Arab ini adalah masdar. Artinya masdar adalah sumber dari asal sebuah kata, baik itu isim ataupun fiil. Itulah masdar. Kemudian masdar ada dua macam. Yang pertama masdar sharih, yang kedua masdar ghairus sharih. Artinya masdar ghairus sharih adalah dia masdar tetapi bentuknya tidak seperti masdar, akan tetapi dapat diketahui maknanya bahwa itu adalah masdar yang sering kita kenal dengan masdar muawwal. Nah, sekarang tinggal masdar sharih itu apa? Masdar sharih adalah masdar yang tersusun dari huruf fiilnya. Jadi masdar sharih adalah masdar yang tersusun terdiri dari huruf fiilnya. Huruf fiilnya masdar. Itu adalah pengertian daripada masdar sharih. Kita berikan contoh adalah julusan atau julusun. Kata julusun disebut dengan masdar sharih. Kenapa? Karena julusun ini adalah sebuah kata yang tersusun dari atau yang terdiri dari
huruf fiilnya, yaitu huruf fiilnya julus. Maka julusun terdiri dari jim, lam, sin. Maka julusun itu disebut dengan masdar sorry. Taib. Kemudian contoh yang lain adalah hadara huduran. Hadara huduran. Maka lafadz huduran disebut dengan masdar sorry karena tersusun dari huruf fiilnya, yaitu ha, dot, kemudian ra, hadara. Contoh yang lain adalah tulu'un. Kata tulu'un. Kata tulu'un disebut dengan masdar sorry karena terdiri dari huruf fiilnya, yaitu tola'ah. Dan seterusnya, inilah yang disebut dengan masdar sorry. Taib. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari peserta PBA 3 atas nama Sawiji Kurniawan. Bismillah. Beliau bertanya masalah tasrif ini Ustaz. Daftar fiil yang ada pada kitab pada pembelajaran tasrif, apakah sudah dikelompokkan masing-masing wazan? Daftar, taib. Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Beliau menanyakan tentang tasrif ilmu sharaf yang sedang dipelajarinya. Apakah daftar fiil yang ada pada ilmu sharaf tersebut apakah sudah dikelompokkan sesuai dengan wazan-wazan yang ada, dengan wazan-wazannya. Tenang, semua fiil yang ada pada ilmu sharaf adalah semuanya sudah dikelompokkan sesuai dengan wazan-wazannya. Maka tinggal kita menghafalkan wazan tersebut. Kenapa? Karena hampir seluruh ilmu sharaf, hampir semua ilmu sharaf dari wazan yang 3 huruf fa'ala, dari wazan yang fa'ala atau wazannya fa'ila atau wazannya fa'ula, dan dari contoh-contoh yang ada, maka semuanya itu sudah dikelompokkan dengan sesuai wazan-wazannya. Maka hampir semua pembelajaran ilmu sharaf dari contoh-contoh yang ada dari ilmu sharaf tersebut, baik yang dari fiil yang 3 huruf atau lebih dari 3 huruf, maka semuanya sudah dikelompokkan sesuai dengan wazan-wazannya. Kita tinggal menghafalkan dan kita tinggal mengingat kembali daripada fiil yang mengikuti wazan-wazan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi Ustaz, jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya dari peserta PBA 3 Ustaz, Muhammad Anwar. Beliau bertanya tentang evaluasi yang pernah diadakan. Misalkan ada satu pertanyaan madda, Ustaz. Madda kan masdarnya maddan secara tasrif. Nah, kenapa dalam kolom pilihan ABC itu nggak ada maddan, ada maddun seperti itu? Bagaimana penjelasannya? Tenang. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Mungkin masih dibingungkan dengan harokat akhir untuk masdar pada tasrifan. Taib. Yang harus difahami terlebih dahulu untuk kolom tasrif pada masdar. Kalau kita mempelajari atau kalau kita belajar ilmu sharaf pada tasrif, akan kita jumpai hampir seluruh wazan daripada kolom masdar itu di fathah. Seperti misalnya nasara yansuru nasran, qatala yaqtulu qatlan, akala yaqulu aklan, dan seterusnya. Ingat bahwa yang pertama, peletakan masdar di kolom yang ketiga dari tasrif tersebut adalah merupakan amrun ijtihadiyun ulama usaraf. Adalah merupakan satu perkara yang hasil ijtihad daripada ulama saraf. Itu yang pertama. Taib. Jadi
peletakan masdar pada kolom tasrif itu terletak pada kolom yang ketiga setelah fi'il madhi dan fi'il mudhari, itu merupakan perkara yang ijtihad, hasil ijtihad daripada ulama sharaf. Bagusnya memang seperti itu dan seterusnya. Dan itu bukan hanya sekedar ulama sharaf itu tidak sekedar meletakkan gitu aja, tapi sudah diadakan uji coba terlebih dahulu. Sebelum meletakkan di posisi yang ketiga, maka para ulama sharaf sebelumnya sudah dikaji ulang terlebih dahulu peletakan masdar ini pada urutan yang ketiga. Itu yang pertama. Tenang. Kemudian yang kedua, begitu juga pada peletakan harokat. Pada peletakan harokat akhir untuk masdar pada kolom sorof, pada sorof, di situ kenapa kok selalu di fathah? Kok tidak berharokat dhammah? Kok tidak berharokat kasrah? Paham ya? Jadi yang harus kita pahami di sini adalah yang pertama, masdar ini adalah merupakan salah satu di antara isim yang mu'rab. Masdar adalah merupakan salah satu di antara isim-isim yang mu'rab. Kalau masdar ini isim yang mu'rab, berarti harokat akhir pada isim tersebut bisa berubah. Bisa berubah dhammah, bisa berubah fathah, bisa berubah kasrah, tergantung keadaan dia di mana tempatnya. Contoh misal pada kalimat nasron. Apakah nasroni selamanya harus berharokat fathah? Tidak. Tidak. Paham ya? Nasron ini bisa juga suatu saat akan berharokat dhammah. Nasrun. Contoh, mata nasrullah. Nasrun berharokat dhammah. Atau mungkin bisa jadi berharokat kasrah, ataupun juga berharokat fathah. Itu keberadaan masdar pada bacaan harokat akhirnya, karena dia isim yang mu'rab. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peletakan harokat akhir untuk masdar pada kolom sorof itu di fathah. Yang pertama, yang kedua adalah karena itu bacaan yang ringan. Karena ringan untuk dilafatkan. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, peletakan masdar di situ berharokat fathah karena pada dasarnya penggunaan masdar ketika muncul bersama fiilnya dalam satu kalimat, maka dia harus berharokat fathah. Atau yang sering kita kenal dengan maf'ul mutlaq. Nasara misalnya, nasara nasron. Kalau kita susun dalam sebuah kalimat, nasara aliyun ahmada nasron. Jadi seperti itu. Begitu juga ketika kita menyusun dalam bentuk fi'il mudhari', yansuru muhammadun aliyan nasron. Nah, seperti itu sebenarnya ketika kita membuat suatu kalimat ketika masdar muncul bersama fiilnya. Jadi, kesimpulannya di situ adalah pada soal evaluasi pada contoh madda, masdarnya adalah maddan pada kolom sorof yang kita pelajari. Ketika kita bikin soal, kenapa kok maddun? Karena ya supaya kita mengetahui bahwa masdar tersebut adalah masdar isim yang mu'rab, sehingga bisa ya walaupun dia tidak berharokat fathah, tetap dia disebut dengan masdar. Karena tadi yang sudah kita terangkan bahwa masdar adalah salah satu di antara isim-isim yang mu'rab. Berarti kata maddan atau kata maddun atau kata maddin misalnya, walaupun dia harokat akhirnya dhammah, fathah, kasrah, tetap dia disebut dengan masdar. Paham ya? Jadi seperti itu penjelasan untuk soal evaluasi yang pernah kita sampaikan kepada peserta ya. Jadi seperti itu keterangannya. Wallahu taala a'lam. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Nah, berikutnya pertanyaan dari peserta PBA 4 dari Ukti Etik Sulistiawati Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, apakah
ada perbedaan penggunaan huruf jar, yaitu qasam, waw dengan ta? Baik. Jazakallah khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan tentang penggunaan atau perbedaan huruf wawu dan ta sebagai adawatul qasam. Baik. Maka sebelumnya bahwa adatul qasam, alat yang digunakan untuk sumpah, untuk bersumpah, itu ada 3. Yang pertama adalah huruf wawu yang disebut dengan wawul qasam, dan dia adalah huruf jar, huruf yang mengkasrah isim yang setelahnya. Kemudian yang kedua adalah ta, kemudian yang ketiga adalah ba atau bi. Kemudian apakah ada perbedaan pada penggunaan huruf wawu dengan huruf ta? Jawabannya adalah iya. Antara ta dan wawu sama-sama dari huruf qasamnya, maka ada perbedaan penggunaan pada suatu kalimat. Sama-sama berfungsi untuk sumpah bersumpah, tapi beda penggunaannya. Untuk wawu, penggunaannya adalah bebas. Artinya dia digunakan untuk bersumpah pada sesuatu, itu silahkan. Itu wawu. Kemudian kalau untuk ta, maka hanya digunakan untuk bersumpah dengan lafdzul jalalah. Jadi kalau misalnya ta, kita bersumpah maka tallahi. Maka ketika menggunakan huruf ta sebagai adatul qasam, alat sumpah, maka hanya bisa digunakan bersama dengan lafdzul jalalah. Berarti kita mengatakan tallahi saja, tidak boleh yang lainnya. Adapun kalau wawu qasam maka bebas. Bisa digunakan untuk lafdzul jalalah seperti wallahi, bisa digunakan untuk selain daripada lafdzul jalalah seperti wal asri, wal fajri, kemudian was-samai misalnya, kemudian wal laili misalnya, dan seterusnya. Itu adalah perbedaan penggunaan untuk huruf qasam berupa wawu dan ta. Jadi kesimpulannya adalah kalau wawu qasam bisa digunakan untuk umum. Adapun kalau tak bisa hanya digunakan bersama dengan lafdzul jalalah Allah saja. Wallahu taala a'lam. Baik, alhamdulillah. Berikutnya pertanyaan dari Muhammad Nasir Pohan dari peserta PBA 3. Beliau bertanya, apa Ustaz melanjutkan pertanyaan sebelumnya? Dimaksudkan soal nomor 7 pada pekan kelima, pertanyaan kedua. Berarti ini tentang evaluasi Ustaz. Tentang penulisan ibnu jika di antara dua isim. Pertama muzakkar ibnu muannas, muannas ibnu muzakkar, muannas ibnu muannas. Apakah dihilangkan atau tetap? Baik, penulisan kata ibnu pada penggunaan sebuah kalimat, maka yang harus kita perhatikan adalah apabila yang pertama, kata ibnu jika terletak di antara dua isim mudzakkar alam, artinya kedua isim tersebut adalah alam, nama orang, dan sama-sama mudzakarnya, maka ibnu alifnya dihilangkan. Itu yang pertama. Jadi kita ulangi, kata ibnun kalau terletak di antara dua nama mudzakkar, maka alif yang ada pada kata ibnu harus dibuang. Contoh, ada nama Muhammad, ada nama Ali. Kemudian kata ibnu terletak di antara dua nama itu, maka alif yang ada pada kata ibnu dibuang. Muhammad ibnu Aliyin. Maka di situ alifnya dihilangkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kata ibnu terletak di antara dua nama yang bukan mudzakkar, maka alif tetap ada. Contoh, isim yang pertama mudzakkar, isim yang kedua muannas,
maka kata ibnu tidak dibuang. Contoh, Isa ibnu Maryam. Isa dia mudzakkar, nama orang mudzakkar. Maryam nama orang muannas. Maka peletakan ibnu alif tidak boleh dibuang, tetap ada. Sekalipun kalau baca Isa ibnu Maryam, tapi adanya alif itu tetap tidak boleh dibuang. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau kata ibnu terletak di antara dua isim yang sama-sama mudzakkar tapi bukan nama orang, maka ibnu alifnya tetap ada, tidak boleh dibuang. Contoh kitabun, dia mudzakkar. Ada kata aliyun, mudzakkar. Kemudian ada ibnun di tengah-tengahnya, maka alif tersebut tidak boleh dibuang. Maka jadi kitabu ibni aliyin. Jadi seperti itu keberadaan kondisi dari lafadz ibnu dalam penggunaan sebuah kalimat. Semoga bisa dapat difahami. Wallahu ta'ala alam. Tapi tadi ada pertanyaan seperti mengganjal Ustaz. Mu'anas, ibnu mu'anas, sepertinya nggak ada. Mu'anas, ibnu mu'anas. Berarti ibnu terletak di antara dua alam yang mu'anas. Harusnya kan dan bintun. Itu tidak ada. Tidak ada. Nah, jadi itu. Pertanyaan berikutnya dari peserta PBA 3 Ustaz. Irfan Anugrah. Dia mengatakan bismillah untuk isim sifat musyabbahah, bismil fa'il Ustaz. Disebutkan kalau itu dari fi'il yang 3 huruf. Tapi kenapa dalam video saat Ustaz membahas masalah wazan fa'lan, kenapa fi'ilnya 4 huruf ya? Contohnya ghadbanu dari fi'il ghadaba. Ghadaba ini kan 4 huruf. Bagaimana penjelasannya? Mungkin nanti bisa diputar ulang, bisa direview lagi tentang pembelajaran dari sifat musyabbahah. Apakah betul saya memberikan contoh ghadaba dari sifat musyabbahah? Tapi yang jelas bahwa sifat musyabbahah ini adalah merupakan kata sifat yang lafadz berbeda-beda tapi menunjukkan makna seperti dengan isim fa'il. Oleh karena itu disebut dengan sifat musyabbah bismil fa'il. Sifat musyabbah bismil fa'il ini adalah sebuah kata sifat yang lafadznya berbeda-beda tetapi artinya, maknanya sama seperti isim fa'il. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sifat musyabbah ini adalah hanya terbuat dari fi'il yang 3 huruf. Adapun kalau lebih dari 3 huruf maka tidak boleh dibuat menjadi sifat musyabbah. Nah, penanya ini mengatakan bahwa saya menyampaikan memberikan contoh fi'il yang lebih dari 3 huruf menjadi sifat musyabbah dengan mengikuti wazan fa'lanu. Contoh ghadbanu, fa'lanu. Makanya tadi coba di review lagi, artinya diulang lagi. Apakah saya memberikan contoh fi'il yang lebih dari 3 huruf dari sifat musyabbah dari wazan fa'lanu, ghadbanu, dan saya mengatakan dari fi'il ghadaba misalnya. Kalau misalnya itu benar, saya menyatakan terambil dari fi'il ghadaba misalnya, berarti itu kesalahan dari saya minta maaf atas kesalahan tersebut. Tapi kalau seandainya tidak, berarti bahwa ghadbanu ini dan ini mungkin sebagai ralat, kalau memang itu betul terjadi nanti bisa dicek lagi. Ghadbanu ini adalah terambil dari fi'il yang 3 huruf yaitu ghadiba. Ghadiba bukan ghadaba. Paham ya? Atau ghadaba ataupun yang lainnya, atau ghadaba ya, atau ghadiba ikut wazan tersebut. Yang jelas bahwa
kata ghadbanu ini adalah suatu sifat musyabahah yang terambil dari fiil 3 huruf dari ghadiba atau ghadaba ikut wazan fa'ala, ghadaballahu atau ghadaba. Jadi seperti itu, wallahu taala alam. Coba nanti kita cek lagi kalau seandainya itu memang betul, saya memberikan contoh bahwasanya ghadbanu terambil dari fi'il ghadaba yang lebih dari 3 huruf, berarti itu kesalahan dari saya pribadi dan saya mohon maaf, dan ini merupakan sebagai, kalau memang betul, sebagai ralat untuk penjelasan atau keterangan yang ada di pembelajaran rekaman video tersebut yang membahas tentang sifat musyabahah. Wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Muhammad Nasir Pohan. Dari peserta PBA 3 Ustaz. Beliau bertanya, sepertinya sudah tadi disinggung tentang fiil zamma yazumu zaman, masyarakat zaman. Kenapa dalam pilihan ganda tidak ada zaman, yang ada zamun? Tenang. Jadi seperti wallah tenang. Jadi sekali lagi itu tadi sudah kita hampir sama pertanyaan dengan madda gitu ya. Jadi tadi ya sama dengan madda atau sama dengan dhamma yaitu dhamun. Sekali lagi bahwa walaupun dhammun itu tidak berharokat untuk fathah, tetap dia disebut dengan masdar dengan keterangan tadi yang barusan kita terangkan sebelumnya. Tenang. Jadi seperti itu. Tapi Ustaz, ini pertanyaan dari Ahmad Rosita Evionita, peserta PBA 3. Bismillah, ingin bertanya Ustaz, pada pelajaran tasrif masjid bab fa'ala itu kan ada mudhofnya syaqona. Ustaz menyebutkan syaqo yusyaku musyakotan misyakon. Pertanyaannya untuk masdar yang kedua dan ketiga, berarti misyakon, apa bukan syikokon? Mengingat masdar tersebut memiliki wazan fi'alan. Demikian pertanyaan Anda, jazakumullah khairan. Tenang. Pada masdar tersebut coba tadi nanti kita cek lagi, kalau memang iya berarti itu kesalahan karena memang itu adalah mengikuti masdarnya, berarti yang benar adalah mengikuti masdar tersebut. Nah, jadi itu. Nanti kita cek lagi tentang seperti itu. Fadhal. Terakhir Ustaz, pertanyaan dari Saiful Islam Ilyas. Beliau dari peserta PBA 2 yang alhamdulillah sekarang sudah mendekati pekan-pekan terakhir dari materi Mukhtarot yang kita ajarkan dari pelajaran online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum fadilatan syekhuna al-jalid. Ana hendak bertanya perihal domir hum, hunna, kunna, kam, kuma, kum, dan seterusnya. Apakah domir tersebut di-i'rab secara terpisah, misalkan kum antara ka yang didomah dan mim yang disukun, atau domir kum sudah satu kesatuan? Ini tentang i'rabnya domir. Apakah ka itu sendiri atau mim itu ada huruf tersendiri dalam i'rab? Bagaimana penjelasannya? Taib. Untuk masalah domir untuk masalah domir, untuk domir ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ketika mengi'rab apakah bentuk terpisah ataukah tidak, maka ketika mengi'rab adalah kita mengi'rab bentuk satu kesatuan. Maka misal kita buka, maka kaf itu adalah suatu domir jarun muttasil fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Begitu juga ketika kita mengi'rab kitabukum, maka kum adalah domirun
jar domiru jarrin muttasil fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Begitu juga pada domir-domir yang lainnya. Maka ketika mengi'rab untuk domir muttasil, baik itu muttasil nasab ataukah muttasil jar ataukah muttasil nasab dari hum atau dari kuma atau dari kum atau dari kika dan seterusnya, maka kita mengi'rab adalah satu kesatuan dari lafadz itu, bukan satu per satu. Jadi itulah cara ketika kita mengi'rab domir. Misal, contoh nasarahum ahmadu. Nasarahum ahmadu. Maka ketika kita mengi'rab bukan hak sendiri, mim sendiri, itu bukan. Kenapa? Kalau hak dan mim itu adalah merupakan huruf yang tidak mungkin dia menempati tempat kedudukan, maka tidak bisa di-i'rab. Paham ya? Maka domirnya di situ adalah hum. Ketika kita mengatakan, ketika kita mengi'rab nasarahum, maka hum domirun dhahirun muttasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Begitu juga ketika kita mengi'rab kalimat nasarakum aliyun, maka kum ini adalah merupakan domir satu kesatuan yang harus kita i'rab, bahwasanya kum adalah domiru nasbin muttasil fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Jadi seperti itu penjelasan tentang i'rab dari domir ketika dalam sebuah kalimat. Sudah habis pertanyaannya? Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Akhirnya pertanyaan demi pertanyaan telah kita jawab sesuai dengan apa yang kita pahami, sesuai dengan apa yang kita mengerti, apa yang kita ilmui, dan wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kita jelaskan, dan kami tetap mengundang antum semuanya untuk melayangkan pertanyaan-pertanyaan seputar kaidah-kaidah bahasa Arab. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak lupa pula kritik dan saran masukan dari antum semua peserta ataupun peserta pembelajaran bahasa Arab online ataupun pemirsa Al-Furqan TV, dan kami mengharapkan kritikan dan saran dari antum dan antuna semuanya demi kemajuan program ini. Jadi wallahu ta'ala a'lam. Kita tutup pertemuan ini, liqa ini, dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.